A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Petaka Sejengkal Tanah. Cerita ini ditulis oleh Jasmine Pramestia. Sebelum masuk ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Bagaimana? Pikirkan ini dari sekarang. Aku tunggu 10 menit. Muslim memandangi Cuita. Meninggalkannya itu tidak mungkin, apalagi mendengar ancaman Juragan Karso. Pastinya lelaki bandot itu tidak main-main dengan ucapannya. Kalaupun Muslim menolak, nantinya dialah yang malu di arah keliling kampung. Astaga, membayangkan saja rasanya sudah malu, apalagi benar-benar sampai terjadi. 10 menit, seru Bajang. Terima saja, Kang. Kamu bebas setelah menikahiku mencampakkan atau membuangku, bisik Cuita sambil menutupi dadanya dengan pakaian yang tidak sempat dipakainya. Baik, saya terima tawarannya. Bagus. Besok pagi temui aku di rumah. Ambil semua yang kau inginkan. Besok pagi juga aku akan menemui orang tua Cuita. Kau tinggal terima beres. Tapi ingat, setelah menikah bujuk adikmu menikah denganku. Juragan Karso menatap anak buahnya satu persatu. Mereka tahu apa yang diperintahkan tuanya melalui tatapan mata. 3 orang anak buahnya mencokoki Musli dengan minuman. Lalu mereka pun pergi meninggalkan Cuita dan Musli di rumah kosong itu. Musli tumbang. Cuita ketakutan gegas, ia memakai pakaian kemudian berlari, melarikan diri agar tidak terjadi sesuatu. Singkat cerita, pukul 22 malam, Nirmala tidak bisa tidur. Dia masih mengawasi ibunya di teras belakang. Perempuan yang melahirkannya itu seperti biasa hanya duduk mengawasi makam suaminya. Sampai kapan kamu mengawasi ibu di sini? Tidurlah kalau sudah mengantuk. Kedua mata Nirmala memang sudah terlihat merah menahan kantuk. Jika dia tidur, takutnya ibunya kabur. Ibu tidak kemana-mana. Siang dan malam ibu hanya menjaga makam ayahmu. Ibu juga ingin ayahmu bangkit lagi kalau bisa. Nirmala menggeleng heran. Orang sudah mati tidak akan hidup lagi. Terserah apa katamu. Karena matanya mulai berat, Nirmala memutuskan untuk tidur di kamarnya. Tidak butuh waktu lama, gadis itu pun sudah terlelap. Setengah jam kemudian, Turia berjalan mengendap-endap. Dia mengambil sebuah senter di atas lemari. Kemudian merapatkan selendang yang ada di kepalanya untuk menutupi lehernya. Perempuan setengah abad itu keluar melalui pintu belakang, kemudian menutup pintunya. Turia menyusuri jalan kebun yang kini menjadi milik Pak Bahtiar. Hampir setiap malam, Turia pergi menemui seseorang. Entah siapa yang ditemuinya. Juragan Karso? Tidak mungkin. Lalu siapa? Nirmala terbangun. Terbesit di pikirannya nama ibunya yang membuat kantuknya sirna. Ibu. Ya,
Dia memikirkan Turiah. Di tempat tidurnya tak ditemukan keberadaan sang ibu. Gegas Nirmala keluar dari kamarnya. Dia juga memeriksa kamar Muslih. Ketika dibuka pintu kamarnya, sang kakak pun tidak ada di sana. Hanya sebuah bantal guling lusuh dan lembek di tengah-tengah kasur. "Bu!" Nirmala berseru sambil menuju dapur. Dia terkejut tak mendapati ibunya di teras dapur dan pintu dalam keadaan tertutup. "Bu!" panggilnya sekali lagi. Nirmala panik. Cepat-cepat pintu dibuka berharap ibunya ada di dekat makam sang ayah. Namun, sial, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada lampu minyak tergantung di kayu yang ditancapkan dekat dengan patok kuburan. Turiah tidak ada di sana. Benar-benar sepi. Jantung Nirmala berdebar-debar seketika. Ibunya menghilang. Langkah kakinya terbuka lebar seperti orang yang sedang tergesa-gesa. Gadis berlesung pipi itu kembali ke kamar untuk mengambil kerudungnya. Dia juga mencari-cari senter, tapi tak juga menemukannya. "Ibu, jangan-jangan ibu pergi ke hutan lagi," gumamnya. Tidak kehabisan akal, Nirmala mencari obor yang biasa digunakan ayahnya di dapur. Obor panjang terbuat dari bambu tersebut masih tergantung di dinding dapur. Ia pun meraihnya, mencabut sumbu dan melihat isi minyak tanah tersebut. "Pergi kemana toh, Bu?" Nirmala membatin sambil menyalakan obor. Demi sang ibu dia mendadak menjadi pemberani. Nirmala mengarungi malam yang gelap itu sendirian mencari Turiah. Di dekat makam ayahnya, Nirmala berdiri sambil mengedarkan pandangannya. Samar-samar menangkap cahaya senter dari dalam hutan yang sudah dibeli pengusaha kaya tersebut. "Apa mungkin itu ibu?" tanyanya dalam hati. Kaki jenjangnya melangkah lebar mulai menyusuri jalan kebun yang gelap. Api obor mulai menggila kala angin meniupnya, meliukan cahayanya ke kanan dan ke kiri. Sapuan angin malam pun mulai membangunkan bulu kuduk miliknya, meremang seketika. Nyanyian binatang malam membersamainya mencari Turiah. Gemeletak giginya karena kedinginan, membuat suaranya terdengar di telinganya sendiri. Aroma bunga kopi dan berbagai bunga tumbuhan hutan menyapa indera penciuman gadis kuning langsat itu. Kakinya basah, manakala menyentuh daun rerumputan yang berselimut embun malam. Langkah Nirmala dipercepat mengikuti gerakan langkah ibunya. Ingin berteriak, tapi tidak mungkin. Tenggorokannya mendadak kaku. Gadis bermata biru itu yakin jika cahaya senter di depannya itu ibunya. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu Nirmala pernah mengikuti Turiah secara diam-diam. Sadar dibuntuti, Turiah mengajaknya pulang. Pernah suatu pagi, Turiah didapati warga tertidur di jalan setapak menuju kebun-kebun warga. Mereka pikir perempuan bertubuh kempal itu mati. Saat ditanya, dia hanya menggeleng seperti orang linglung. Suara burung hantu di antara pohon-pohon trembesi terdengar menyeramkan. Semoga saja Nirmala tidak bertemu dengan kuntilanak yang menggendong bayi. Konon, di kebun kopi dan pohon-pohon trembesi ada wanita bergaun putih itu di sini. Semoga saja tidak ada. Nirmala bergidik, bulu kuduknya kian meremang. Dia mengingat sesuatu. Kata orang, kalau bulu kuduk berdiri itu tandanya ada sesuatu yang ingin menampakkan diri. Tapi tidak semua orang begitu. Bisa saja kan, merinding karena lagi kebelet buang air besar, atau mules karena diare. Gara-gara memikirkan kata orang, Nirmala kehilangan jejak ibunya.
Nirmala berdiri di tengah-tengah hutan seorang diri. Bodohnya dia, kenapa menguntit ibunya sampai sini? Gadis berkerudung besar itu menghentikan langkahnya. Kedua matanya awas mengitari kebun kopi. Berkali-kali berusaha menelan ludah, tapi rasanya sulit sekali. Bagai biji durian nyangkut di kerongkongannya. Butiran-butiran air keringat mulai membasahi pelipisnya yang hebat. Jantungnya berdebar-debar bagai mendapatkan undian togel. Pikirannya kacau. Kemana gerangan ibunya? Bagaimana kalau dia diterkam harimau? Bagaimana kalau dia bertemu ular? Bagaimana kalau dia bertemu kuntilanak yang gendong bayi pocong? Sebenarnya ada yang lebih menakutkan dari semua itu. Bagaimana kalau dia bertemu dengan Karso? Bahaya. Aroma melati bercampur daun pandan menghampiri indera penciumannya. Hidungnya kembang kempis, menghirup aroma aneh tersebut. Fix, ini menakutkan. Beberapa saat, Nirmala mencoba menunggu kehadiran eksistensi makhluk lain. Namun, tak muncul juga. Oh, aman. Hanya perasaan takut saja. Dia mengelus dada dari dalam kerudung besarnya. Nirmala mencoba mengingat jalan setapak yang dipenuhi semak perdu di hadapannya. Dia hafal betul. Hampir setiap hari kesini sekedar mencari tumbuhan pakis untuk disayur. Atau sebatas lewat menuju rumah-rumah warga sebagai jalan pintas. Hatinya bimbang. Maju atau kembali ke rumah. Maju kehilangan langkah ibunya. Mundur pun sudah terlanjur jauh. Pikirannya mendadak buntu. Tiba-tiba cahaya sorot senter kembali menyala. Nafasnya mulai lega. Nirmala bergegas mengikuti ibunya dengan berlari kecil. Dalam hati kecilnya, dia tidak ingin kehilangan jejak Turiah lagi. Setelah mengikuti beberapa menit, dia merasa heran. Kenapa ibunya keluar dari jalur menuju jalan rumah Juragan Karso? Nirmala sekilas melihat ibunya tidak hanya membawa senter. Dia juga membawa seutas tali. Ibu, katanya tergagap. Napasnya seperti di ujung tanduk. Nirmala bersembunyi di balik pohon pisang. Gegas api obor dimatikannya. Ujung sumbu digosokkan ke tanah yang lembab. Seketika apinya padam. Samar-samar terdengar suara beberapa orang laki-laki. Bersamaan dengan itu, sorot cahaya senter ibunya pun menghilang. Mungkin saja Turiah bersembunyi atau berlari kencang. Nirmala terjebak. Kembali tidak mungkin. Sudah sejauh ini dia mengikuti ibunya. Apalagi obor sudah dimatikan. Astaga, aku bodoh. Kenapa ngikutin ibu? Gumamnya. Nyanyian binatang kecil penghisap darah mulai menggerubutinya. Beberapa bagian tubuhnya digigiti hewan keturunan vampir itu. Juragan, ada penyusup. Wanita gila itu datang lagi. Teriak seseorang. Sontak jantung Nirmala berdebar-debar kencang. Dia pikir dia yang diteriaki. Gadis bermata belo itu membekap mulutnya. Bagaimana tidak? Dia nyaris berteriak. Manakala tangannya memegang binatang berlendir di pohon pisang. Oh, menjijikan. Beberapa orang terlihat berlari mengejar ibunya. Ya Allah, ibu. Nirmala benar-benar terjebak. Maju kena mundur apalagi. Napasnya mulai terasa sesak karena debaran jantung seakan mendobrak dinding dadanya. Perih dan dingin napas yang keluar dari rongga hidung mancungnya. Keringatnya bercucuran membanjiri dahinya. Semuanya hening. Orang-orang yang berlari mengejar ibunya pun sudah terlihat menjauh. Gadis berkulit kuning langsat itu keluar dari persembunyiannya.
Setelah memastikan kanan dan kiri aman, Nirmala menyusul segerombolan orang yang berlari mengejar ibunya. Sepertinya di antara orang-orang tersebut ada Juragan Karso. "Lindungi ibu hamba ya Allah." Seraya berkata dia pun berlari sangatlah kencang. Air mata tak mampu ditahan lagi. Tubuhnya gemetaran bercampur takut. "Kejar wanita itu. Tangkap hidup-hidup atau mati. Bawa dia ke hadapanku juga." titah Karso. Suaranya menggelegar membelah malam. "Baik Juragan." Mereka berlari melewati rumah-rumah warga yang sepi. Pastilah tidak ada orang lagi yang beraktivitas keluar. Semua orang warga desa Bukit Batu tahu betul jika malam tiba dan semakin larut, saatnya Juragan Karso dan antek-anteknya berkeliaran. Kalau mereka sudah keluar dari peredaran, ada saja yang dibuat. Bak mata yang buta, telinga yang tuli, semua orang bungkam, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mendengar apa yang telah dilakukan Juragan Karso dan anak buahnya. Nirmala membekap mulutnya sendiri. Napasnya tersengal membuat jantungnya semakin sakit. Seluruh tubuhnya basah. Panas dingin suhu di wajahnya. "Hei perempuan gila, menyerah saja." Nirmala kebingungan. Dia harus apa? Mustahil mencari pertolongan orang-orang desa kalau bukan pertolongan Allah. Adapun yang menolongnya yaitu Pak Tatang, Ketua RT Duda. Nirmala mengurungkan niatnya. Dia atau Karso sama saja. Gadis semampai itu menghentikan langkahnya, menghirup udara dan mengatur napasnya. Gagang obor masih di tangannya. Seseorang menepuk pundaknya dan Nirmala melotot. "Juragan, ada rusa betina masuk perangkap kita," seru seseorang yang menepuk pundaknya. Nirmala lemas. Dia berbalik. Sial. Lelaki berkumis tebal, berkulit telegam dan rambut klimis. Narso. Dia pemuda yang menjijikan. Bau jigong, gigi kuning dan kurapan. Jamur kulit di tubuhnya seperti tato bertinta putih. Mirip kembang kulit. Mirip kembang kulit. Di leher, di punggung dan di dagu. Lelaki 35 tahun itu menarik lengan Nirmala. Tentu saja Nirmala tidak bisa berkutik. Lelaki bau kemenyan itu bertubuh besar macam raksasa. Tangan Nirmala dikunci. Bagaimana nasibnya sekarang? Nirmala terlambat manakala hendak memukul Narso dengan gagang obor. Percuma manis. Gagang obor direbut paksa lalu dibuang Narso ke semak-semak. Juragan Karso berbalik menghampiri Narso. Paketiban rembulan yang bersinar terang. Karso kegirangan. Kedua matanya berbinar terang mengalahkan terangnya cahaya bintang. Wah. Rusa betina yang masuk kandang macan. Apa kabarmu sayang? Karso mencolek dagu Nirmala. Nirmala menepis kasar. Kedua kakinya menendang-nendang percuma. Seteguk empedu ditelan Nirmala. Bagaimana bisa dia kecolongan sampai tertangkap? Astaga, ceroboh. Bawa dia ke tempat biasa. Juragan Karso membelai kumisnya. Disambut gelak tawa anak buah Karso. Wanita gila itu gimana Juragan? Kalau kau mau, ambil saja. Aku mau yang ini. Seru Karso. Nirmala dipaksa dinaikkan ke punggung Narso.
Lepaskan. Tenanglah sayang. Sabar sedikit. Tak sabar amat. Karso meremas pantat Nirmala. Nirmala menangis. Dia bingung. Siapakah yang akan menolongnya? Memberontak pun percuma. Dia dikepung 5 orang termasuk Karso. Malam ini disaksikan bulan yang malu-malu di balik awan yang mulai gelap. Nirmala dihempaskan ke lantai kotor di rumah kosong. Tempat yang biasa digunakan para penjahat kelamin itu berpesta. Aroma lembab dan pengap khas rumah kosong menyambut indera penciuman. Ibu. Tolong Nirmala, Bu. Kang Mas, teriaknya Pilu. Berteriaklah sayang. Tidak akan ada yang menolongmu. Kedua tangan Nirmala dipegangi oleh Samsul dan Jambang. Sementara Juragan Karso bersiap-siap ingin menggauli gadis malang itu. Sementara Narso, dia bagian merobek dan melucuti pakaian Nirmala, termasuk kerudung besar yang selama ini dipertahankan gadis itu. Ibu, Kang Musli. Nirmala memberontak, mencoba melepaskan tangannya dari cengkraman para lelaki yang haus hasrat birahinya. Kerudung yang selama ini dipakai untuk menutupi auratnya tergeletak di tanah begitu saja. Tersisa dalaman yang melekat pada tubuhnya yang molek. Ibu. Satu nama yang selalu dipanggil Nirmala. Berharap perempuan setengah abad itu segera menolongnya, atau kakak laki-lakinya datang untuk menjemputnya. Namun, harapannya sia-sia. Suaranya seolah terputus di antara harapannya. Bu, teriaknya pasrah. Kedua matanya tertutup embun cairan kristal, meluncur dan membasahi wajahnya. Tolong Juragan, lepaskan saya. Jangan koyak mahkota saya, ucapnya mengiba. Jakun Juragan sudah naik turun seperti roller coaster. Dia tak bisa membendung hasratnya yang kian mempuncah. Ada pemandangan indah yang membuatnya menjadi menggila. Tak peduli teriakan Nirmala, tak peduli air mata tumpah dari gadis yang terus mengiba. Ruang yang pengap bercampur keringat para pendosa. Senter dinyalakan menerangi ruang lembab ini. Dinding putih yang kotor dan rumput liar mulai tumbuh pada tembok tersebut. Keramik pecah dan retak. Ada pula yang menyisakan tanah hitam bercampur lumpur. Gelap, pengap, gerah dan menggema. Ibu! Teriaknya melengking manakala Karso merogoh dan merobek mahkota Nirmala. Darah mengalir di antara kedua selapahannya yang mulus dan berbulu halus. Juragan Karso berhasil merampas masa depan Nirmala dengan brutal. Nirmala membisu seketika. Derai air mata tak mampu dibendung lagi. Untuk apa? Percuma sia-sia. Gelak tawa para laki-laki pendosa menggema gegap gempita. Memenuhi ruangan ini sekaligus membelah keheningan malam. Sebentar lagi Karso telah sampai puncak kenikmatan. Namun, sebilah pisau menancap di kepala Narso. Lelaki bau cikong itu menggelepar. Juragan! Bruk! Bagaikan kehabisan oksigen. Pisau mengkilat dan tajam itu merebut paksa nyawa lelaki yang dipenuhi jamur kulit itu. Mata pisau yang tajam menembus otaknya seketika.
Jambang dan Samsu lari tunggang langgang disusul Karso. Dia hampir terjungkal karena celananya belum terpasang dengan benar. Pusaka milik Karso meredup seketika. Semua orang lari terbirit-birit meninggalkan rumah kosong tempat para pendosa yang biasa meniti kebiadaban. Tubuh Narso tak bergerak lagi. Darah merah nan segar mengalir dari sela-sela pisau yang membelah tempurung kepalanya. Amis menguar ke udara. Ah! Nirmala menjerit membuyarkan sekelompok hewan malam yang berkeliaran. Dia menangis sambil mengenakan pakaian seadanya dan meraih songkok kerudung yang dibuka paksa oleh kawanan yang biasa disebut binatang juga. Meskipun pada dasarnya mereka manusia, tapi tak layak disebut manusia. Turia berdiri sambil menatap tajam ke arah putrinya. Dia bukannya marah pada gadis yang sibuk menutupi tubuhnya, namun marah karena tak bisa menjaga Nirmala. Marah kepada Karso karena telah merenggut kebahagiaannya, merenggut masa depan putri satu-satunya. Karso, dia pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Jika hukuman di dunia tak bisa merenggut nyawanya, maka di akhirat akan lebih pedih membinasakannya. Nirmala! Sang ibu jatuh bertekuk lutut di hadapan putrinya. Nirmala bungkam, seakan ingatannya belum kembali. Kesadarannya masih terbayang bersama Karso, laki-laki tua bandot yang telah memporak-porandakan kesuciannya. Tangis pecah, hati yang sakit, jiwa yang hancur melebur seketika menjadi satu. Maafkan ibu. Turia berusaha mendekati putrinya, berusaha memeluknya, tapi sang anak menolak. Nirmala mencoba berdiri sambil menahan perih yang tak terkira rasa sakitnya. Tatapan kedua matanya sedikit ngeri melihat songgok tubuh lelaki penuh kurap itu. Narso ditinggal teman-temannya. Dia mati dengan pisau menancap di kepala dan menembus otaknya. Matanya melotot tak menikmati betapa sakitnya dicabut nyawa. Tubuh Nirmala sempoyongan sekaligus menahan perih pada luka robek yang tertoreh di organ intimnya. Ibu bantu, Nduk. Nirmala tak menolak saat ibunya memapah tubuh putrinya. Mereka pun keluar dari tempat terkutuk itu. Di balik tembok, seseorang bersembunyi dengan tatapan berkaca-kaca. Lalu, dia berlari kencang mengikuti langkah kakinya. Di sepanjang perjalanan yang gelap, Nirmala berkutat dengan pikirannya sendiri. Bagaimana bisa Narso mati? Ibunya kah yang membunuhnya? Tidak mungkin. Saat Narso tergeletak, ibunya tidak ada di sana. Kejadiannya begitu singkat. Jadi, Nirmala tidak tahu persis siapa yang melempar pisau itu hingga menancap di kepala Narso. Tapi Nirmala gamang, benar-benar bingung. Apa benar apa yang dikatakan orang-orang jika ibunya gila? Tak jarang mereka menemukan ibunya dalam keadaan yang memilukan. Kadang pulang dalam keadaan kotor berlumpur tanah, kadang berlumuran darah. Mungkinkah selain ibunya gila, dia juga seorang pembunuh? Seperti malam ini, kenapa tiba-tiba Narso mati? Nirmala menggeleng pelan menepi semua keraguan. Air matanya tak bisa dibendung lagi, benar-benar bocor. Bagaimana caranya menghentikannya? Bulir-bulir bening itu terus menjebol pertahanannya. Mereka seolah tahu dengan perasaan dan suasana hatinya. Tentunya tak perlu izin terlebih dahulu pada pemilik binar mata sendu itu. Sakit, Bu. Nirmala meringis. Cairan kental terasa basah di antara kedua sela-sela pahanya.
Turia tidak bisa berkata-kata lagi. Antara ini semua salahnya atau sudah takdir. Dia bergeming, pun memikirkan bagaimana bisa Nirmala sampai jatuh ke dalam perangkap juragan bejat itu. Karso, tidak bisa dibiarkan. Dia harus menerima pembalasanku. Nirmala menatap perempuan setengah abad itu. Pandangannya buram dan mengabur, dan kepalanya sudah terasa berat berputar-putar. Bruk. Nirmala! Dia tergeletak di tanah. Sang ibu tak bisa menahannya dan dia pun ikut jatuh. Bu Turia. Turia menoleh ke belakang. Siapa? Tanyanya. Turia gugup dan takut. Saya Bram. Mari saya bantu. Bramantyo, pemuda tampan dari kota, datang menolong Nirmala. Untungnya dia datang. Seandainya dia tak datang, bagaimana dengan nasib Nirmala? Sementara jarak rumah mereka masih sangat jauh. Singkat cerita, pukul 4 subuh, Nirmala terbangun dari pingsannya. Dia mengercapkan kedua matanya, menyapu bersih pada ruangan yang tak asing baginya. Au! Desisnya manakala perih masih menyiksanya. Udah bangun, Dok. Alhamdulillah. Turia muncul dari pintu membawa teh manis yang hangat. Nirmala kebingungan. Dirinya sudah berganti pakaian dan berada di atas ranjang. Nak Bram, datang menolong kita. Suara ibunya datar dengan tatapan matanya yang sendu. Gadis 20 tahun itu menelan ludahnya. Pupu sudah harapannya menaruh hati pada pemuda pujaannya. Dia putus asa. Siapa yang sudi padanya yang kini sudah ternoda? Nirmala menunduk. Bulir air matanya lagi-lagi turun tanpa meminta izin dulu padanya. Wis, Nduk, jangan menangis, kata Turia. Dia memeluk tubuh putrinya yang bersuhu panas. Nirmala jatuh sakit. Sakit hatinya, sakit jiwanya dan sakit mentalnya. Bagaimana cara mengembalikan kekuatan hatinya? Tangisnya pecah dalam pelukan ibunya. Hati ibunya hancur seketika. Hancur sehancur-hancurnya. Tubuhnya bergetar. Diam-diam, dia pun mengepalkan tangannya. Ada apa, Bu? Tiba-tiba suara Muslim mengejutkan Nirmala dan ibunya. Muslim menghampiri adiknya. Gegas ia menempelkan telapak tangannya ke dahi Nirmala. Pemuda 25 tahun itu mendelik seketika. Kamu sakit? Tanyanya khawatir. Nirmala bungkam menatap wajah kakaknya. Kenapa pemuda berkumis tipis itu tiba-tiba mendadak berubah? Kemarin kasar dan arogan. Sekarang mendadak perhatian dan khawatir terhadap Nirmala. Nirmala, Nirmala, ucap ibunya menggantung. Ada apa, Bu? Ada apa? Nirmala. Muslim memandangi mereka satu persatu. Nirmala menggelengkan kepalanya pelan berharap sang ibu tidak memberitahukan kepada kakaknya atas apa yang telah menimpanya. Bu, nanti malam Musli dan Cuite ijab kabul, ucapnya. Manusia keparat. Nirmala terkena musibah. Sang kakak malah mau menikah. Kedua mata perempuan itu melotot tak percaya. Sesendok empedu ditelan Nirmala seorang diri. Terbesit dalam pikirannya.
Bagaimana kalau dia bunuh diri saja? Berharap jika mati nanti dia menjadi arwah gentayangan. Bu, bisakah? Bersambung. Apa yang ingin dikatakan Nirmala kepada ibunya? Nantikan ceritanya di video berikutnya. Oh ya, bagi teman-teman yang punya cerita ingin dibacakan dan dibawakan oleh Mang Sukir, bisa kirim ke email yang sudah disiapkan ada di deskripsi, atau bisa langsung ke nomor WA. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.